Kita ingin mengusung nomor sekian, udah sampaikan saja. Saya yang mau ikut saya pilih nomor sekian. Kenapa? Karena saya ada deal-deal politik untuk agama dengan itu. Itulah yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad kita hari ini. Nak ikut silakan, tak nak ikut jangan banyak komentar pula lagi. Oh ini dah kacau nih, Ustaz tak ikut, Ustaz sudah ikut kampanye, ini dah kacau nih katanya. Yang bercakap itu tak ada bandingannya dengan Ustaz Somad tu. Ya, tak usah kita komentari. Sesuai ikuti, tak sesuai diam saja. Apa banding kita dengan Ustaz Somad? Punya jamaah pun tidak, pandai ceramah pun tidak, pandai mengaji pun baru belajar tamat Iqra 6. Saya tahu saya orangnya. Mengaji pun boleh potan. Apa komentar pula, komentar yang tak elok di Facebook itu. Terbaca oleh beliau, terbaca. Orang dia sampaikan ke beliau. Tahu pula beliau, ni duduk di pengajian saya dulu ni kata dia. Jadi kan agak apa bahasa kita, taibo di tuan guru tu, biar sajalah. Itu kan hak politik beliau, silakan saja. Sesuai kita ambil, tak sesuai kita diam. Jangan banyak komentar pula. Karena di sini kita ramai ini, saya ingin memberikan pandangan bahwa Ustaz Abdul Somad itu melakukan menentukan daripada beberapa pilihan-pilihan kepada bupati atau wali kota itu. Saya sendiri sudah pernah bertanya langsung. Beliau jawab ada 11, kalau tak salah, janji beliau dengan calon tadi. Jadi beliau tidak asal-asal mendukung saja. 11 calon. 11 perjanjian deal politik beliau dengan calon tadi. 11 itu tidak ada satu pun urusan pribadi beliau. Proyek beliau pun tak ada satu pun. Ini dengan calon yang ini ya, maksud saya yang calon yang sudah beliau dukung ini, tak ada. Itu semua berkaitan dengan agama dan sosial masyarakat. Tak ada urusan beliau. Dan malah biar Bapak Ibu tahu juga, setiap beliau diundang ikut hadir dalam pemenangan salah satu calon wali kota bupati ini, itu beliau tidak dipungut atau tidak menerima uang. Ya, biasanya kita ni ustaz kan kemana-mana setelah ceramah dikasih amplop, tapi untuk itu beliau tidak terima supaya tidak terjadi fitnah. Saya ingin telinga-telinga yang tipis kalau ada di kita ni tebalkan tu sedikit, sampaikan ke orang tu. Ini dia. Kalau tak percaya jumpai beliau. Sekarang beliau di Pekanbaru. Jumpai, tanya. Jadi jangan kita ikut pula menebar-nebar fitnah. Kita dulu pernah mengaji dengan beliau. Duduk setiap pengajian beliau. Tapi ada satu hal sedikit lah ikut pula gitu. Allah, ustaz kalau kacau. Ustaz kacau, ingin lebih kacau pula lagi. Jadi kalau kita tak setuju, kita tak cocok, kita dah diam saja. Dianggap Ustaz Abdul Somad datang membaca doa, foto-foto, lalu sesudah duduk wali kota, Abdul Somad pun hilang. Ambolah kunci wali kota. 2 balai kunci yang kau pasang. Tidak akan kami beri dukungan kalau tidak ada kontrak politik. Pertama, pasangan Haji Herman Sapar Buya Marpendi kalau mengeluarkan kebijakan mesti melibatkan tokoh adat, nenek mama, alim ulama, cari pandai. 2, Haji Herman Sapar Buya Marpendi siap mempertahankan semboyan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah di Bukit Tinggi. 3, pasangan Herman Sapar Buya Marpendi memperhatikan surau serta semua yang terkait dengan surau. Yang ambo makasih terkait dengan surau, di surau itu orang Minangkabau tidak bisa lepas dari surau. Oleh sebab itulah anak muda Minangkabau pandai mengaji dan pandai basilek, bakudo, memanah. Sampai pasangan Haji Herman Sapar Buya Marpendi memasukkan 5 pelajaran agama Islam di sekolah umum, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Tentu bertahap, berkecamatan karena keterbatasan APBD. 5, pasangan Haji Herman Sapar Buya Marpendi menggiatkan Pasnas, PNS, pegawai, karyawan BUMN, bank, guru, gaji, zakat, pendapatan zakat potong atas untuk membiayai guru pendidikan agama Islam tadi. 6, pasangan Haji Herman Sapar Buya Marpendi memperhatikan kesejahteraan guru mengaji dalam program Maghrib Mengaji. Awak mesti hidupkan lagi tradisi Minangkabau, Maghrib ke Isya tidak ada orang jalan-jalan, Maghrib mengaji. Handphone mati, laptop mati, sado mati, bukan dek pemadaman bergilir. 7, Haji Herman Sapar Buya
memperhatikan kesejahteraan penggali kubur, penyelenggara jenazah. 8. Haji Herman Safar Buya Effendi menggiatkan kajian bersilabus untuk pegawai-pegawai supaya pegawai Pemko takut kepada Allah, supaya tidak korupsi, supaya tidak mempersulit urusan orang banyak. 9. Pasangan Haji Herman Safar Buya Effendi memperhatikan semangat keagamaan kalangan milenial. Ada apa tulis? 10. Pasangan Haji Herman Safar Buya Effendi mesti didampingi oleh ulama. Sebalik, pasangan Haji Herman Safar Buya Effendi tidak menjadikan jabatan wali kota sebagai tujuan, tapi hanya sebagai sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar. 12. Pasangan Haji Herman Safar Buya Effendi duduk sebagai wali kota Bukit Tinggi, maka segala poin-poin di atas diawasi dan dievaluasi oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Kata kuncinya. Ustadz Jelfatullah standby di Sumatera Barat. Ustadz Tengku Zulkarnain memantau dari Jakarta. Aku rakyat dari Pekanbaru 3 kali di sekolah di Bogor. Kan jauh Pekanbaru. Jangan bayangkan ada calon bupati, calon gubernur, calon wali kota ingin jadi wali kota tapi tidak terkenal, tidak populer, lalu dimintalah ustadz artis datang mensupport. Bukan begitu guys. Ini ceritanya beda. Mau ceritakan ya. Lain dengan Ustadz Jelfatullah, kau senior Rambo di Al-Azhar Kairo, kami sama-sama di Mesir dulu. Inyo mencari jamaah, dipantaunya jamaah, dicarinya jamaah dan paling takut pada Allah, dan paling banyak pikinya supaya tidak korupsi, dan nan paling ganteng. Sesudahnya dapet, dirayunya, mau tidak jadi wali kota Bukit Tinggi? Bukan langsung dijawabnya, mau tidak jadi wali kota? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Tidak, mau jadi wali kota dulu. Tapi di ikolah cara menolong agama Allah. Kalau ingin dapat capek masuk surga, pahala berlipat ganda, jadi wali kota. Akhirnya berhasil dirayu. Lalu dipanggillah Ambo oleh Ustadz Jelfatullah. Adinda support Iko, siap komandan. Nah, itulah mau kamu datang setiap bulan. Kami hantar ke KPU. Kami iklankan, kami doakan tiap malam. Kami indah ada kota dan paling selalu aku datang mengiklankan calon kepala daerah kecuali Bukit Tinggi. Kalian Bukit Tinggi Pak, masuk gang keluar gang. 2 hari kok ke pasarnya 2 hari. Baju orang jual kambing, jual mie, jual gado. Tanya, Pak, jangan lupa pilih. Tidak terbayang lu di Kairo akan jadi juru kampung. Tidak ada talenta. Bayangan dulu pulang jadi dosen. Bayangan dulu pulang jadi intelektual. Tidak ada terbayang akan tanya, coba sama. Lebih tinggi kok lah. Ditampek-tampek lain kami jago mana wibawang. Lebih tinggi kok habis satu wibawang. Masuk ke pasar. Ambo kalau ditampek lain, ambo orang yang datang minta salam ke ambo. Cari video-video. Lebih tinggi kok ke pasar. Ambo lu datang. Baru kuat ini ya. Baru kuat ya. Di Brunei Darussalam, ambo ceramah 5 menteri di Mukomo. Selesai ceramah, barangui orang mengajak tanah ambo ingin salam. Di Bukit Tinggi kok, ambo lu ke tangan dulu. Kasih lagi. Lamu lu ke tangan, enggak lamu yang salam. Api harus di dia. Kamu selesaikan lo. Lah, yang kedua pertanyaan Adinda milenial tadi, milenial mesti membuat komunitas sesuai dengan ketertarikan masing-masing.
Ini komunitas apa? Kami komunitas bikers yang suka pakai Honda. Ayo. Iko komunitas apa? Komunitas hijabers. Oke. Iko komunitas apa? Komunitas mantan petatu. Ayo. Iko komunitas mantan bencong. Ayo, lah, lambai-lambai saja. Iko komunitas. Nah, sesudah membuat komunitas Iko, barulah dibimbing cara baca Quran, baca sembayangnya, baca taksinnya, baca ekonominya. Masalah ekonomi, Haji Herman Safar kok merantau dari Bukit Tinggi ke Bandung, dari mulai bisnis yang ketek sampai properti nang gadang, sampailah sukses. Tapi suksesnya bukan untuk kampung orang, pulang membangun Bukit Tinggi. Bukan teori, beko baca kayaknya, baca cara membuka bisnis, baca itu belajar kayaknya. Adapun kemudian Iko pertanyaan terakhir tadi dari WNA, warga Nagari Agam. Orang luar Bukit Tinggi, baca caranya. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siana menunjukkan orang ke jalan kebaikan, orang itu baik-baik, inyo mendapat pahalanya. Kita Bukit Tinggi itu kan banyak daerah yang tidak mungkin KTP-nya tidak, tapi inyo menunjukkan kebaikan. Diceritakannya di WA-nya, jangan lupa ya, tiap harinya WA, jangan lupa ya, coblos nomor 2, susah aja boh. Tahu lah nomor barang di channel. Di WA-nya juga sih. Jangan lupa ya, ikut video Ustaz Abdul Somad. Lama-lama orang itu terbuka pintu hatinya di doa. Kalau tengah malam pas sampai tanggal 9 Desember pagi dicoblosnya nomor. Duduk mereka ditagakkan amal ma'ruf nahi mungkar, mengajilah anak-anak, surah wa idui, tagaklah anak satu anak muda selamat dari penyakit-penyakit zaman niko, maka pahalanya mengalir ke WNA tadi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.